Eh, eh. Sorry sambil makan. Capek banget sama deadline yang dikejar hari ini dan impian atasan yang selangit tapi ngomongnya berbelit-belit. Selamat datang kembali di cerita sepulang kerja. Tempe, tahu, sambal enak dah. Ah, habis makan, turunin nasi, ngopi. Wadah, udah paling oke tuh. Oke, gimana keadaan kalian hari ini? Apakah baik-baik aja atau masih nih dikejar-kejar sama deadline dari Senin ketemu Senin lagi? Gak capek, Bos? Tapi itulah ya esensinya. Namanya pekerja, kalau lo gak dikejar deadline, kayaknya lo gak makan nih. Oke. Nah, gue pernah bahas tentang kapan gue pertama kali memulai semua cerita gue ya. Jadi semuanya gue mulai di tahun 2021 di bulan September. Saat itu gue merantau dan saat itu kota perantauan pertama yang gue mulai adalah Yogyakarta. Nah, di Jogja itu kalian tahu banget lah. Ini kota wisata, kota dengan banyak pariwisata ya di sini, mulai dari gunung lah, pantainya ada, kebudayanya ada, apa yang nggak mau lu dapetin dari Jogja, lengkap lah pokoknya. Strategis banget untuk wilayah wisata di Jogja ini. Nah, ditambah biaya hidup di sini yang ya kalian tahu, pasti pernah denger juga, murah di sini. Meskipun ya nggak semuanya, tapi ya 60-70% di sini memang murah biaya hidupnya. Dan angkringan ya, nih angkringan kalau kalian tahu, angkringan tuh sahabat paling baik ya untuk anak-anak kosan kayak gue gitu, dan anak-anak kosan yang gajinya sangat-sangat mepet sekali. Apalagi di akhir bulan. Ya gimana enggak, harganya murah, terus lu bisa nemuin di mana aja, mulai dari pagi, siang, sore, malam tuh ada angkringan pokoknya. Dari yang biasa aja sampai yang enak banget. Isinya ya sama aja, sate-satean, terus nasi kucing, habis itu teh hangat, es teh, minuman-minuman lainnya, dan kopi dan sebagainya macamnya lah gitu loh, bentuk angkringan selayaknya angkringan yang beneran ya. Nah, kosan di sini terbilang cukup murah gitu. Cost livingnya ada bahkan ada yang under 500.000 tuh ada kalau lo mau nyari ke pelosok-pelosok dalam-dalam gang gitu kan. Dan buat kita Gen Z kayak yang gue bilang tadi, akses ke wisata tuh enak banget gitu loh. Paling jauh tuh 1,5 jam lah gitu loh, yang masih area Jogja ya. Dan itu ya lo tempuh pakai motor, jalannya tuh ya nggak ancur-ancur amat lah, masih enak lah gitu loh, daripada mungkin jalan di Sumatera ya. Ya oke lah. Dan satu kurangnya Jogja adalah, ya kalian pasti tahu, UMR yang sangat rendah. Tahun 2024 ini UMR Jogja menyentuh di angka 2.492.000 rupiah. Dan itu cuma naik 7,24% dari tahun sebelumnya. Rendah kan? Dan UMP-nya sendiri itu cuma ada di angka 2.125.000 rupiah. Wow, rendah ya daripada kota besar lainnya.
Meskipun Jogja bukan yang paling rendah di antara kota lainnya, tapi ya rendah gitu loh untuk kota wisata sebesar Jogja gitu kan. Nah, dan pada akhirnya UMP UMR yang kecil itu juga sesuai dan berbanding lurus dengan biaya hidup yang cukup murah di sini ya. Tentunya biaya hidup yang nggak terlalu mahal, terus kos-kosan yang mungkin murah. Meskipun harga properti di sini itu nggak ngotak harganya. Nah, banyak kok teman-teman gue yang sebelumnya tinggal di kota-kota industri seperti Jakarta, Tangerang, Karawang dan lain sebagainya macamnya. Dan mereka gajinya gede-gede di sana gitu loh, bahkan hampir menyentuh 2 digit gitu. Tapi mereka pindah ke sini dan mereka menyesuaikan lagi kayak gitu kan, kayak gajinya mau nggak mau di sini harus turun, tapi mereka mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Kalau di sana mereka gajinya gede tapi hektik gitu loh, terus macet, padet-padetan gitu kan, pulang pergi kerja gitu kan. Ya ada harga yang harus dibayar lah dari semua keputusan mau di Jakarta ataupun di Jogja. Nah, di video pertama gua nih di sini itu gua sempet ngebahas lebih banyak tentang pertama dan kedua kalau nggak salah. Itu tentang kapan gua merantau, kenapa gua merantau, dan saat itu semua hal-hal baru gua ketuk pintunya. Pengalaman, cerita baru, terus teman baru, lingkungan baru, dan masalah baru juga gua ketuk. Sekalian tuh, aku kurang masalah kalau mengetuk masalah. Nah, saat itu gue kesini tuh nggak ada tempat tinggal, gue nggak tahu Jogja, gue nggak tahu kos-kosan yang bagus yang mana. Gue nyari di Facebook pun banyak, tapi gue takut ketipu karena banyak banget kasus-kasus ketipu dapat kosan gitu kan, namanya orang luar gitu kan. Dan saat itu gue pakai aplikasi gitu ya, cuman mahal-mahal banget gitu loh di aplikasi itu gitu kan. Ya akhirnya ya udahlah. Gue berangkat ke sini dan untungnya ada saudara juga saat itu. Terima kasih buat saudara gue yang sudah menampung gue meskipun tidak terlalu lama. Semoga kebaikan kalian dibalas. Dan akhirnya nggak lama lah, gue nggak lama, nggak nyampe sebulan, cuma seminggu lah. Terus gue dapet kosan baru dan saat itu gue bener-bener nyari kosan tuh bener-bener gue cari banget karena memang gue nggak bisa tinggal di tempat yang debu, kotor dan lembab. Karena gue punya sebuah penyakit yang berhubungan ke situ. Ya kalian bisa tahu lah dan bisa deskripsikan sendiri penyakit gue apa. Dan budget gue juga nggak terlalu banyak saat itu karena memang gue cuma dibawain duit itu tipis banget gitu kan sampai gajian berikutnya. Dan alhamdulillahnya dapat saat itu dengan harga 650.000 ya, 650.000 tapi kosongan, udah kamar mandi dalam ya, udah sama air, udah sama listrik. 650.000 kamar mandi dalam, wow murah sebenarnya. Karena di kota kelahiran gue sendiri untuk kamar mandi dalam aja yang rada ke pinggir ya, nggak terlalu kota banget, kebanyakan ngopi kayaknya. Nah, dah. Nah, itu harga kosan itu ya sekitar kamar mandi dalam kosongan tuh ya 800 lah. Iya 800an gitu, 750 ke atas. Tapi ini gue dapat di harga 650.000 per bulan. Dan karena kosongan mau tidak mau saya harus mencari isi dari kosannya. Nah, for your info, kalau lu mau nyari kosan lebih dalam lagi sebenarnya lu bisa dapat yang harga 500 ke bawah, meskipun rada ke pinggir ya dari Jogja, mungkin di luar ring road lah kalau gue nyebutnya. Itu bisa dapat di harga 300, 400 gitu. Ya kamar mandi luar lah gitu, cuman ada isian kasur sama bantal dan masih layak huni ya, nggak kayak kanan ayam. Oke. Dan saat itu gue beli bantal sama kasur sama guling ya gitu. Dan fun fact-nya di Jogja tuh banyak banget toko-toko. Di setiap sudut Jogja tuh banyak banget toko-toko yang menjual perabotan kos-kosan. Toko ini perabot kos-kosan, toko ini perabot kos-kosan. Itu banyak banget. Dan saat itu gue nggak punya kendaraan, jadi gue cuma nyari di sekitar kosan gue aja. Dapatlah waktu itu karena, dan di situ ada flyer ya tadi depannya. Tulisannya bantal 12.500 rupiah. Wah, anak kosan budget tipis nggak mungkin nggak belok. Karena gue nggak pernah beli bantal sebelumnya. Ya udah gue masuk set gitu kan ke dalam beli. Ketika gue lihat dari jauh tuh bantal terlihat sangat empuk ya. Wah nyaman nih bantal dengan harga 12.500 gitu kan. Saat saya dekati masih aman, saya pegang ya masih aman meskipun kayak busa di dalamnya itu ya rada ada selah-selahnya gitu lah gitu. Meskipun ya oke lah masih aman menurut gue gitu kan.
Ya udah gue beli gitu kan, karena gue harus ngemat budget, karena gue harus beli bantal, harus beli guling, terus beli kasur sama beli dry box saat itu buat baju. Gue beli, gue pakai 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu masih aman. Bulan berikutnya tuh bantal bisa jadi keset, saking tipis dan kempesnya. Buat kalian yang baru ngerantau atau ke Jogja, please jangan percaya dengan kata-kata bantal di bawah 20.000 atau 30.000 dah. Itu hoax. Kecuali leher kalian atau kepala kalian kuat nahan pening ya. Nah, 1 bulan pertama gue kerja itu tuh effort banget, merantau ya, bukan kerja doang. Karena ya gue harus menyesuaikan banyak hal. Sebelumnya gue pernah kerja di kota kelahiran gue, tapi di lapangan. Waktu itu gue di agensi foto dan videografi. Job juga gak terlalu banyak. Tapi ketika gue job itu gue selalu ketemu orang-orang baru dan di tempat yang baru gitu loh. Jadi gue sambil kerja sambil liburan dan ngenalin tempat baru, dan gue ketemu orang-orang baru kayak refresh terus gitu loh. Dan gue bebas mengekspresikan diri gue seperti apa tanpa aturan yang ketat banget kayak di kantor gitu kan. Dan saat itu gue harus pindah ke budaya kantor yang punya peraturan yang ketat, dan orang-orangnya itu serius natep layar gitu dari 8 to 5, dari jam 8 sampai jam 5 sore, terus nggak ada bercandanya, natepin layar gitu. Bahkan sampai hari ini mata gue dari minus jadi silinder. Iya, serius banget gitu. Jadi kayak gue berasa dikurung dalam sebuah ruangan yang sangat tertekan gitu. Nah, tapi ya itulah ya gitu loh. Gue kerja saat itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat, kadangan extend sampai malam hari, kadangan Sabtu Minggu gue juga tetap harus extend. Ya effort banget rasanya gitu kan. Ada excitednya, ada juga ya sampai kosan tuh gini amat ya. Nah, 1 bulan berikutnya gue udah mulai tapi ya masih belum kerasan banget ya. Terus mulai tuh rasa-rasa homesick datang, kangen rumah, kangen teman-teman, kangen pekerjaan yang lama gitu kan. Dan saat itu kalau gue mengikuti itu mungkin gue akan kalah dan akan kembali ke masa gue dulu gitu loh. Tapi saat itu gue berusaha untuk tetap stay on the track ya. Gue berusaha untuk merubah sebuah keadaan yang tadinya sudah nyaman, dan gue ngambil zona baru. Jadi ya memang effort gitu loh. Mungkin buat teman-teman juga udah ngerasain hal itulah ya. Dan salah satunya adalah menyesuaikan dengan makanan. Disclaimer dulu, gue nggak menjelekkan, gue nggak mendiskreditkan, gue nggak membanding-bandingkan. Tapi jujur memang mungkin di Jawa Tengah itu adalah lebih condong ke pedas manis dan lebih ke manis malah. Tapi kalau gue di Sumatera itu lidah gue terbiasa dengan pedas asin gitu loh. Pedas asin gurih gitu loh. Mohon maaf warga Jogja, bukan hina atau segala macam. Jujur gue nggak ada maksud apa-apa. Tapi emang jujur gue kurang cocok dengan rasa makanan di Jogja yang manis gitu, yang over manis gitu kan. Mungkin nggak semua, ada 70-60% lah yang over manis gitu. Sisanya udah mulai multikultural lah gitu, menyesuaikan dengan banyaknya kultural yang masuk ke dalam sini gitu kan. Dan ya di bulan ketiga, keempat, kelima, keenam baru nih udah mulai nih dar kekikis. Homesick udah mulai hilang meskipun kadang muncul. Rasa kosong tuh udah mulai berubah jadi rame. Terus gue juga udah mulai nyaman. Terus gue juga udah mulai ngebangun habits gue yang baru dan gue juga sudah mulai terbuka nih dengan ngobrol ke tetangga-tetangga kosan gue, meskipun ya saya ngobrol sebentar gitu kan. Terus gue juga sudah mulai terbuka dan ngobrol, nggak terbuka banget sih, mau terbuka porno. Kayak apa ya, udah mulai cobalah ngobrol dengan teman-teman kantor gue, meskipun belum banyak, masih di lingkaran yang kecil gitu kan. Ya mulai pelan-pelan dan gue menemukan point of view baru di situ. Ternyata ya mereka juga sudah berada di fase gue, sedang berada di fase gue, mau menuju fase gue, dan bahkan udah ngelewatin fase gue. Jadi gue ngerasa gak sendirian saat itu. Nah, selama jangka waktu tersebut, nah ada fun fact yang gue temuin. Ya mungkin emang dari dulu gue tuh mata gue suka gatel ya di jalan ngeliatin hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Jadi saat itu gue sering banget pas nyari makan atau berangkat kerja atau pulang kerja, karena gue jalan kaki, gue ngelihat ada banyak kendaraan yang
tidak lazim sepertinya di Jogja dengan UMR yang segitu ya. Kayak contohnya Civic Turbo, Civic Type R, Alphard, dan Rubicon. Ya, semoga Rubiconnya bukan milik anak orang pajak yang korupsi. Nah, banyak banget lah gue lihat, dan saat itu gue bingung nih platnya apa, mobilnya kayak gini. Lu kerja apa coy? Gaji cuma segini, UMR-nya kok bisa sekaya ini gitu. Ya meskipun gue nggak tahu, mungkin mereka punya bisnis di sini, atau mungkin mereka adalah orang luar Jogja yang akhirnya berKTP Jogja, dan ya kayak gue bilang tadi, ngabisin harta untuk masa tuanya gitu kan. Banyaklah sultan-sultan tersembunyi di sini. Nah, di awal tadi gue sempet singgung soal UMK UMR. Nah, saat itu gaji gue nyentuh di angka UMR naik dikit, dan itu habis itu dipotong sama BPJS kembar dan pajak makin tipis. Untung saat itu belum ada tapera. Kalau sudah ada tapera, tipis banget gaji gue itu udah. Tapi ya udahlah ya, karena saat itu gue mungkin salah nego gaji gitu ya, dan saat itu ya udahlah, lu fresh graduate S1 nggak punya pengalaman, apa sih yang mau lu jual gitu kan. Ya udah terima aja, karena saat itu dari semua CV yang gue masukin tidak ada yang keterima, cuman satu itu doang. Ya udahlah ya, gue ambil dan mencoba untuk berdamai dan bersyukur, meskipun ya kepotong banyak hal gitu. Dan harusnya mungkin kalau saat itu di role yang sama, kalau gue waktu itu dapat kerjaan, rezeki gue di Jakarta, kota industri lah kayak Jakarta, mungkin Tangerang, atau mungkin Karawang dan sebagainya macamnya, mungkin gaji gue saat itu ada di angka 6-7 ya untuk fresh graduate. Ya mungkin sekitar segitulah gitu loh, mungkin paling under-underan 5 juta gitu lah. Tapi ya karena saat itu gue pasrah, gak punya pilihan lain, dan itu satu-satunya, jadi ya oke Pak, saya menerima offering yang Bapak berikan beserta gaji yang Bapak tawarkan, dan saya akan menandatanganinya dengan cepat dan akan saya kirimkan kembali. Singkat, padat, pasrah, tanpa perawanan. Nah, pertanyaannya, kenapa malah tetap terus bertahan di sini gitu? Kenapa lo nggak keluar gitu, nyari di kota besar biar gaji lo naik gitu? Sampai hari ini bahkan gitu ya, jawabannya satu. CV gue masih banyak ditolak. Jadi udah terima aja dulu. Yang penting ya sekarang udah rada naik dikit lah, nggak kayak dulu lagi gitu. Karena beda perusahaannya. Dan gue juga dulu sering kalah di kota kelahiran gue tuh buat dapat kerjaan, ya bukan cuman karena dikit lapangan pekerjaan untuk IT-nya, tapi kalau dengan orang yang punya orang dalam. Kamu sudah dewasa tapi masih minta dicariin kerja sama bapak. Cok, mandiri cok. Nah, susahnya mencari pekerjaan di kota asal gua dan di kota besar lainnya, yang membuat gua akhirnya pasrah, nggak pasrah sih, bersyukur dan menerima keadaan yang ada situ lah, bermaafan gitu. Ya udahlah, bersyukur aja. Cari kerja juga susah memang saat itu, apalagi habis Covid ya, banyak perusahaan PHK terus tutup pintu gitu kan, dan banyak banget orang yang nyari kerjaan dampak dari PHK juga, terus belum lagi lulusan yang seangkatan sama gua gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kalian mau tahu, draft CV gua saat itu lebih tebal daripada draft skripsi gue di laptop gue gitu ya, filenya. Karena ya gue banyak banget berubah-ubah template CV gitu loh, yang sesuai ATS lah, gue ganti tutorial, gue nggak lolos nih beberapa perusahaan, gue ganti lagi template-nya, gue cari tutorial, ganti lagi, sampai pusing gue ganti template. Gak tau tuh Figma gue udah kayak gimana bentuk template-nya, itu udah banyak banget pokoknya. Terus ya saingan nyari IT juga, dan selayaknya anak fresh graduate baru ya, lu pasti masih punya ego ya, entah kalian kayak gitu atau enggak, atau kalian pernah melewati fase itu atau enggak. Ego kalian adalah, gue pengen dapat kerjaan sesuai dengan jurusan gue. Kalau gue saat itu udah sadar, mungkin anjir, udah ambil aja kerjaan apapun,
selama itu halal dan gajinya oke, ya ambil aja, karena ya susah cari kerjaan. Dan saat itu gue masih punya ego, itu ya wajar lah ya, namanya juga baru lulus ya. Alhamdulillah dapat, tapi ya gajinya ngrak. Ya begitulah. Bang, kenapa nggak lu nyari kerjaan di kota kelahiran lu aja? Kan pasti ada lah anak IT dan orang-orang yang nyari kerjaan IT di sana. Mas bro, mbak bro, lu harus tahu sesuatu. IT di kota kelahiran gue itu masih dianggap Superman. Kalian harus bisa mengerjakan semua yang berhubungan dengan teknologi. Halo bapak ibu di sana, kita nggak bisa ngebuka password atau akun sosmed kalian yang dihack. Ya, kita bukan tukang ahli benerin printer, kita bukan tukang ahli benerin mesin fotokopi. Kita kagak diajarin buat ngebenerin AC pas kuliah. Yang kita diajarin cuman rakit komputer, troubleshooting, ngoding, manajemen, sama ngerakit kabelan. Ayolah, cukup, tolong. Nah, itulah ya salah satu alasannya, jadi ya cukup sulit. Oke, kalau ada yang ngomong kenapa gue milih Jogja, apakah karena wisatanya yang deket, terus nyaman? Ya benar, semuanya benar gitu. Gak terlalu macet, ya macet cuman gak terlalu banget. Ya itu juga benar gitu kan. Tapi yang jawaban utamanya adalah yang paling tepat. CV gue cuman keterima di situ dan susah banget nyari kerjaan di kota kelahiran gue karena kalah sama orang yang pakai pakaian dalam. Oh sorry, orang yang pakai orang dalam, bukan pakaian dalam. Nah, perlahan tapi pasti semua keadaan yang tadinya gue harus fighting di sana, kesendirian, bingung, homesick, terus susah bergaul gitu kan, itu udah mulai kekikis gitu, udah mulai gue terbiasa dengan ya habit-habit baru gue gitu kan. Akhirnya tubuh gue menyesuaikan dengan habit yang baru, otak gue dan cara berpikir gue juga sudah mulai berubah tentang keadaan yang sebelumnya dan keadaan yang sedang gue jalanin gitu loh. Dan saat itu, bahkan sampai saat ini itu gue masih mencoba untuk ngobrol dengan banyak orang, karena ya banyak banget point of view yang gue dapetin sebenarnya gitu loh. Dan salah satunya adalah ternyata gue gak sendirian gitu loh. Banyak yang juga sedang mengalami fase gue, atau mungkin sudah mengalami fase seperti gue, atau mungkin baru mau mulai fase seperti gue gitu loh. Dan gue masih percaya tentang roda kehidupan itu akan terus berputar di orang yang berbeda, tapi rodanya masih hampir sama gitu. Cuman momentumnya aja beda, dan waktunya beda, dan tekanannya sedikit berbeda aja gitu. Tapi ya rodanya hampir sama gitu loh. Dan gue sampai sekarang masih belajar untuk ngobrol, belajar untuk nongkrong, belajar untuk memulai pembicaraan dan perbincangan. Nah itu gue masih belajar gitu loh, karena ya gue sadar bahwa ketika gue hidup di perantauan, gue tidak bisa sendirian. Gue butuh orang lain, butuh teman, baik itu untuk hal-hal yang ribet ataupun hal-hal yang receh, kayak ketawa, ngobrol dan lain sebagainya macamnya. Ya karena lo sendirian kayaknya berat deh gitu loh. Lo cukup effort gitu. Dan terakhir Jogja itu learningable untuk kalian yang baru memulai merantau dan belajar untuk mandiri menurut gua, karena bukan cuman budayanya yang tenang di sini, hidup yang cukup murah di sini kalau kalian bisa manage uang. Terus orang-orangnya di sini cukup ramah dan nggak segan buat negur duluan. Terus mereka juga baik, nggak yang ada mungkin persentasenya dikit banget orang-orang yang kriminal ya, kayak di Jakarta mungkin, Bandung mungkin, Tangerang mungkin gitu. Karena ya sejauh ini gue tinggal di sini, gue ya 1-2 lah gue nemuin orang-orang yang kriminal. Itu juga nggak parah kriminalnya, nggak yang nyolong motor dan nggak yang apalah gitu nipu gitu, enggak, jarang banget gitu. Dan ya terima kasih buat kalian yang masih nyaksin video kali ini. Kayaknya
udah cukup mengudara kali ini. Sudah hampir 25 menit. Konten terlama gue dari 3 konten gue sebelumnya. Semoga kalian gak bosan untuk video gue, dan doain semoga gue bisa punya kamera yang jauh lebih better biar kualitas video gue juga jauh lebih baik. Dan terakhir lagi, kayak biasanya, kalau kalian suka sama video ini silahkan kalian likes. Kalau kalian ngerasa ini relate sama diri kalian atau mungkin relate dengan orang lain yang kalian kenal, silahkan kalian share. Tapi kalau kalian ngerasa video ini sampah, gua terbuka banget untuk kalian dislike. Silahkan subscribe kalau kalian pengen tahu update selanjutnya dari video-video yang akan gua buat. Dan kayak biasa, jangan lupa ngeluh hari ini. Bye.